Usaha angkutan truk milik Bagus mulai dibangun dari nol ketika ia berusia 25 tahun. Ia mewarisi satu unit truk diesel tua dari ayahnya, merawatnya sendiri, dan dalam 8 tahun berhasil menambah armadanya menjadi 3 unit. Rute yang ia layani adalah jalur antar kota, mengangkut sayur, cabai, dan hasil bumi dari desa ke pasar kota, lalu kembali membawa barang dagangan. Jalurnya tidak ringan, banyak tanjakan curam dan ruas jalan yang setengah rusak, terutama di bagian yang melewati punggung bukit di sisi barat kecamatan. Namun selama 8 tahun itu, tidak ada kejadian yang benar-benar merobohkan usahanya. Sampai bulan Mei, truk utamanya mengalami remblong di turunan panjang di belakang sebuah bukit. Muatannya 2 ton tomat dan terong. Bagus tidak ada di balik kemudi malam itu karena ia sakit perut sejak pagi dan meminta Supar, sopirnya yang sudah 5 tahun bekerja bersamanya, untuk mengambil alih. Di tikungan keempat dari bawah, truk itu keluar jalur dan masuk ke jurang sedalam 20 meter. Supar meninggal di tempat. Muatan habis. Truk hancur dan tidak layak diperbaiki karena biayanya sudah melebihi nilai jualnya. Bagus menanggung biaya pemakaman Supar dan memberi uang kepada keluarganya. Uang itu diambil dari tabungan yang tidak besar. 2 truk yang tersisa masih perlu membayar cicilan ke koperasi setiap bulannya. Klien terbesar langsung membatalkan kontrak setelah mendengar berita kecelakaan itu. Dalam 2 bulan, tabungan Bagus habis sepenuhnya. Ia mendatangi rentenir yang sudah lama beroperasi di pasar. Bunganya 3% per minggu. Bagus meminjam cukup untuk menutup cicilan yang menunggak dan membayar sisa kewajiban kepada keluarga Supar. Pada tagihan kedua, ia tidak bisa membayar tepat waktu, dan rentenir itu mengirim 2 orang ke rumahnya. Rumah Bagus dan Marni terletak di ujung desa Karangwetan. Bangunan tembok dengan cat putih yang sudah mulai mengelupas di beberapa sudut. Halamannya luas, biasa dipakai memarkir truk. Marni, istri Bagus yang berusia 28 tahun, bekerja menjahit untuk beberapa tetangga sebagai penghasilan tambahan. Ia tidak pernah ikut campur urusan bisnis suaminya. Namun, malam saat 2 orang bertubuh besar itu datang, Marni ada di dapur dan mendengar semuanya dari balik pintu. Setelah mereka pergi, Bagus duduk di kursi ruang tamu dengan kepala tunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Ia tidak bergerak cukup lama. Marni meletakkan segelas air di meja di depannya dan duduk di sebelahnya tanpa berkata apapun. Mereka berdua duduk begitu sampai Bagus akhirnya masuk ke kamar. Malam itu, Bagus tidak bisa tidur. Seminggu kemudian, 1 dari 2 truk yang tersisa harus masuk bengkel karena selang radiatornya bocor. Bengkel minta bayar di muka dan Bagus tidak punya. Truk itu menganggur di bengkel selama 2 minggu, sementara biaya terus berjalan. Bagus berjalan ke ladang belakang rumahnya sore itu. Ladang itu sudah 2 bulan tidak terurus. Rumput liarnya sudah setinggi lutut orang dewasa. Pagar bambu yang memisahkan ladangnya dari hutan di ujung sana sudah rebah ke satu sisi karena lapuk. Hutan bambu itu bernama Alas Ori. Sudah ada sebelum desa ini berdiri. Orang-orang tua di desa Karangwetan selalu menceritakannya dengan nada tertentu. Nada yang dipakai orang ketika membicarakan sesuatu yang tidak mau mereka anggap remeh. Di dalam Alas Ori, kata mereka, ada penghuni yang sudah lama tinggal di sana, jauh sebelum tanah ini digarap manusia. Tidak ada warga yang berani masuk setelah sore, bahkan siang hari. Orang-orang menghindari berjalan terlalu dekat dengan tepinya. Ada cerita tentang seorang petani dari desa sebelah yang pernah bertemu sesuatu di sana, dan dalam setahun menjadi paling kaya di kecamatan, lalu menghilang, tidak ada kabarnya lagi. Ada juga cerita tentang sosok hitam berbulu besar yang pernah terlihat berdiri di antara batang-batang bambu pada malam hujan. Bagus menatap Alas Ori dari ujung ladangnya sampai matahari hampir tenggelam. Ia sudah mendengar cerita-cerita itu sejak kecil. Ia tahu apa yang diceritakan orang tentang tempat itu dan tentang makhluk yang ada di dalamnya. Dan malam itu,
berdiri di ujung ladangnya yang tidak terurus sambil menatap tepi hutan bambu yang sudah ia lihat dari rumahnya seumur hidup, Bagus membuat keputusannya. Ia masuk ke dalam rumah. 3 hari kemudian, subuh-subuh sekali, Bagus pergi ke pasar. Ia mengunjungi sudut paling belakang pasar, tempat seorang penjual burung yang lapaknya hampir tidak kelihatan dari jalan utama. Ia membeli 3 ekor gagak dari sana. Lalu ia membeli 2 batang kemenyan, 1 botol minyak wewangian dengan aroma sangat menyengat, dan beberapa lembar daun yang biasa dipakai untuk keperluan ritual. Semuanya ia bayar dengan uang sisa yang ada di dompetnya. Malam itu, Marni sedang sibuk menjahit di meja dekat jendela. Bagus pamit keluar, dan Marni hanya mengangguk tanpa menoleh dari pekerjaannya. Bagus keluar lewat pintu belakang dengan membawa tas kecil berisi semua yang ia beli tadi pagi. Ia menyeberangi ladang belakang dan masuk ke alas ori, melalui celah di pagar bambu yang sudah rebah. Di dalam hutan itu, segalanya berubah langsung begitu ia melewati tepinya. Suara jangkrik dari ladang tidak masuk ke sini. Yang ada hanya suara gesekan batang bambu yang beradu satu sama lain, dan bunyi-bunyi lain dari arah dalam hutan yang tidak bisa ia kenali sumbernya. Tanahnya lembab dan dingin di bawah sandalnya meski hujan terakhir sudah 3 hari lalu. Senter yang ia bawa terasa kurang terang, padahal baterainya baru ia ganti tadi sore. Ia berjalan sekitar 200 meter ke dalam dan menemukan sebuah area terbuka di tengah. Pohon-pohon bambu di sana tumbuh membentuk lingkaran, meninggalkan ruang kosong di tengahnya. Di tengah ruang itu ada sebuah batu besar yang permukaannya tertutup lumut hijau tebal. Bagus tidak tahu kenapa ia berhenti di sini dan tidak melanjutkan. Ia hanya tahu dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan bahwa inilah tempatnya. Ia menyiapkan semuanya. Kemenyan ia nyalakan di atas batu dan asapnya naik lurus ke atas tanpa tertiup kemanapun. 3 ekor gagak ia sembelih satu persatu di atas batu itu. Darahnya mengalir ke celah-celah lumut dan batu. Daging gagak itu ia tusuk dengan ranting bambu dan disusun di atas batu. Lalu ia duduk bersila di depan batu itu dan menundukkan kepalanya. Tidak ada bunyi apapun selama waktu yang tidak bisa ia ukur. Jam tangannya jarumnya berhenti bergerak sejak ia masuk ke dalam hutan ini. Udara di sekitarnya turun, suhunya bertahap, jauh lebih dingin dari yang seharusnya ada di malam bulan September. Bau kemenyan yang pertama memenuhi udara, kemudian perlahan tenggelam, digantikan oleh bau lain dari arah dalam hutan. Bau yang sangat berat, campuran tanah basah yang sudah sangat tua, dan sesuatu yang manis dan busuk pada waktu bersamaan. Lalu sesuatu bergerak di antara batang-batang bambu. Langkahnya lambat dan sangat berat. Setiap kali langkah itu jatuh, tanah di sekitar Bagus bergetar tipis. Bayangan yang terlihat di antara batang-batang bambu itu sangat besar. Bagus tidak berani mengarahkan senternya langsung ke arah itu. Ia hanya mengarahkan sinarnya ke samping sehingga yang ia tangkap adalah siluet dari sisi. Makhluk itu berhenti di batas lingkaran pohon bambu, tidak keluar ke ruang terbuka sepenuhnya. Yang terlihat hanya sebagian tubuhnya, cukup untuk Bagus memahami bahwa ini bukan hewan juga bukan manusia. Tingginya melebihi pohon, tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang sangat tebal. Matanya menyala merah dari dalam gelap, 2 titik yang tidak berkedip dan tidak beralih dari arah Bagus. Bagus tidak melarikan diri. Ia sudah memutuskan ini sebelum masuk ke hutan. Ia menundukkan kepala lebih dalam dan mengatupkan kedua tangannya. Permintaannya ia sampaikan dari dalam kepalanya dengan urutan yang jelas. Seluruh armadanya selamat, mesinnya kuat menanjak di jalur manapun, dan orderan terus datang. Bau minyak yang sangat menyengat menguat, bukan dari kemenyan tapi dari arah makhluk itu. Setiap tarikan nafas Bagus terisi oleh bau itu dan kepalanya menjadi sedikit pusing. Lalu sesuatu jatuh ke tanah di depan kakinya. Sehelai bulu hitam. Berbeda dari bulu burung atau bulu hewan apapun yang pernah ada di tangannya. Bulu ini jauh lebih tebal, hampir sebesar ibu jari orang dewasa. Panjangnya sekitar 20 cm. Bau minyak yang pekat itu melekat pada bulu itu dan tidak pergi. Begitu bulu itu ada di tanah di depannya, sebuah pemahaman masuk ke kepala Bagus
tanpa ia tahu dari mana asalnya. Masuk dengan jelas dan teratur. Bulu itu harus disembunyikan di bawah jok pengemudi truk utamanya. Truk itu akan menjadi kepala bagi seluruh armadanya, dan semua truknya akan berjalan tanpa hambatan. Namun, setiap kali Bagus pergi keluar kota mengirim barang di malam hari, makhluk itu akan datang ke rumahnya. Ia akan mengambil wajah dan bentuk tubuh Bagus dan masuk ke dalam rumah. Bagus tidak boleh memberitahu istrinya, dan ia tidak boleh pulang ke rumah sebelum matahari terbit. Itu syaratnya. Bagus menatap bulu di tanah di depannya. Nafasnya keluar lambat-lambat. Lalu ia membungkuk dan mengambil bulu itu. Saat ia mendongak, makhluk itu sudah tidak ada di antara batang-batang bambu. Yang tertinggal hanya bau minyak yang sangat pekat dan daun-daun bambu yang berjatuhan di tanah tanpa ada angin. Keesokan harinya, bengkel menghubungi Bagus dan mengatakan truknya selesai lebih cepat dari perkiraan, dan biayanya lebih murah dari yang diminta di awal. Tidak ada penjelasan mengapa. Bagus memasang bulu hitam itu di bawah jok pengemudi truk utamanya, dibungkus plastik kecil, dan direkatkan dengan selotip agar tidak berpindah. Pertama kali ia menjalankan truk itu setelah bulu dipasang, ia merasakan perbedaan yang langsung. Mesinnya yang sebelumnya agak kasar dan butuh penanganan ekstra di tanjakan kini terasa ringan dan responsif. Di tanjakan yang biasanya membutuhkan persiapan khusus dalam pemindahan gigi, truk itu melaju tanpa hambatan sama sekali. Dalam minggu pertama, 3 orderan baru datang tanpa ia harus mencari. Seorang pengepul besar menghubunginya melalui kenalan dan menawarkan kontrak rutin 2 kali seminggu dengan bayaran di atas rata-rata angkutan lokal. Bulan pertama, ia membayar cicilan yang menunggak. Bulan kedua, ia membeli 1 unit truk bekas yang kondisinya baik. Bulan keempat, armadanya sudah 5 unit. Bulan ke-6 sudah 6 truk, dan ia harus merekrut sopir-sopir baru dari desa tetangga karena tidak punya cukup orang. Semua truk berjalan mulus. Ban tidak pernah bocor meski jalur yang mereka lewati berbatu dan berlubang parah. Tidak pernah ada overheat. Tidak ada rem yang bermasalah. Sopir-sopir baru yang bergabung sering berkomentar bahwa truk-truk Bagus terasa sangat nyaman dikemudikan. Bahkan di jalur yang secara teknis seharusnya menyulitkan mesin berat. Bisnis tumbuh cepat, kontrak baru datang. Bagus mendapat akses ke satu perusahaan distribusi di kota. Ia membangun hubungan kerja dengan beberapa pedagang besar di kota sebelah. Uang yang masuk jauh melebihi apa yang pernah ia miliki di masa terbaiknya sebelum kecelakaan Supar. Ia melunasi hutang kepada rentenir dalam 4 bulan. Ia merenovasi rumahnya. Dinding dicat ulang, atap yang bocor diganti, halaman dicor, pagar depan yang miring diperbaiki. Ia membeli televisi baru dan memasang antena parabola. Semua yang rusak dan tertunda di rumah itu ditangani satu persatu. Marni melihat semuanya dengan campuran rasa lega dan heran yang tidak ia ungkapkan. Suaminya yang berbulan-bulan pulang dengan wajah tertutup dan langsung masuk kamar kini pulang dengan lebih ringan, sering membawa lauk dari warung di kota dan mau duduk sebentar di ruang tamu sebelum tidur. Marni tidak bertanya dari mana semua ini datang. Ia tidak pernah ikut campur urusan bisnis suaminya. Namun ada yang mulai berubah di bulan ketiga setelah perjanjian itu. Bagus berangkat mengirim barang lintas kota pada malam hari dan dijadwalkan kembali keesokan siang. Tengah malam, Marni terbangun karena mendengar suara pintu belakang terbuka. Ia mengira Bagus memutuskan pulang lebih awal, karena ada sesuatu yang memaksanya kembali. Ia berbaring diam dan mendengarkan. Langkah kaki yang berat mendekati kamar. Pintu kamar terbuka. Sosok yang masuk ke kamar itu dalam gelap terlihat persis Bagus. Dari bentuk siluetnya, tingginya sama, rambutnya sama, bajunya serupa dengan apa yang Bagus kenakan saat pamit tadi malam. Namun saat sosok itu berbaring di sisi kirinya, sesuatu langsung terasa tidak benar. Tubuh itu terlalu besar. Bagus bertubuh sedang, tidak terlalu berisi. Namun sosok yang berbaring di sampingnya ini terasa jauh lebih lebar dan jauh lebih berat. Kasur miring ke arahnya cukup dalam. Kulitnya sangat dingin. Bukan dingin orang yang baru masuk dari udara malam, tapi dingin yang merata dan stabil di seluruh permukaan kulitnya.
dingin yang tidak wajar pada tubuh yang hidup. Marni tidak bergerak. Tangannya menyentuh punggung sosok itu secara tidak sengaja, dan jari-jarinya menemukan sesuatu yang tidak ada di punggung Bagus. Bulu-bulu halus yang tumbuh rapat di kulitnya, bukan rambut halus di lengan, tapi bulu yang lebih tebal dan lebih banyak, tersebar rata di seluruh permukaan punggung itu. Dan dari tubuh sosok itu keluar bau yang sangat menyengat, campuran keringat, dan sesuatu yang jauh lebih berat, tanah yang sangat tua dan tidak pernah terbuka. Marni tidak bisa berteriak, tidak bisa bangkit dan lari. Tubuhnya mendadak sangat berat, anggota badannya tidak merespons kemauannya. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamarnya dengan mata yang tidak bisa dipejam, mendengar nafas sosok di sampingnya yang keluar terlalu lambat dan terlalu dalam untuk nafas manusia. Pagi harinya tidak ada siapapun di sisi kirinya, tapi bau itu masih tertinggal sangat tipis di udara kamar. Bagus tiba siang harinya dengan truknya, baju kerjanya berminyak, dan membawa bungkusan plastik lauk dari kota. Marni berdiri di pintu dan menatap suaminya yang masuk ke halaman. Ia tidak bergerak selama beberapa detik. Kejadian itu terulang pada setiap malam ketika Bagus pergi bekerja dan tidak seharusnya ada di rumah. Pada kedatangan kedua, Marni tidak tidur dan menunggu dalam posisi duduk di kasur. Ketika suara pintu belakang terdengar, ia tidak berbaring dan tidak berpura-pura tidur. Ia duduk dengan lutut ditarik ke dada dan memeluk lututnya sendiri, menunggu dalam gelap. Namun begitu sosok itu masuk ke kamar dan berdiri di ujung kasur, tubuh Marni berat di luar kemauannya. Bukan karena ia memutuskan untuk tidak bergerak, tapi karena sesuatu dari luar dirinya menutup kemampuannya untuk bergerak. Tekanan yang tidak terlihat itu menekan seluruh anggota tubuhnya dan membuat setiap usaha untuk bangkit tidak berhasil. Ia tidak bisa melakukan apapun sampai suara adzan subuh dari masjid terdekat masuk ke dalam kamar. Setelah itu tekanan itu hilang dan sosok itu sudah tidak ada. Setiap pagi setelah malam-malam itu, badannya terasa kosong dari dalam. Bukan kelelahan biasa, tubuhnya berat dan kepalanya pusing seharian. Nafsu makannya turun. Ia perlu beristirahat lebih lama dari biasanya, tapi tidurnya tidak memulihkan apapun. Pada kedatangan ketiga, Marni mencoba bertahan dengan mencubit tangannya sendiri, menggigit bibirnya, dan menghitung balok kayu di langit-langit kamar. Namun di titik tertentu kesadarannya tetap melayang, dan ia tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Yang ada di ingatannya hanya bau itu dan rasa dingin yang tidak pergi dari tubuhnya sampai siang. Dalam bulan-bulan berikutnya, perubahan pada Marni menjadi terlihat oleh orang lain. Tetangga yang sering berkunjung mulai berkomentar bahwa Marni terlihat kurus. Warna kulitnya yang sebelumnya kecoklatan dan sehat kini kusam dan lebih pucat. Ia sering duduk termangu di kursi depan dan menatap ke halaman dengan ekspresi yang tidak ada dimanapun. Kemampuannya menjahit menurun karena tangannya sering gemetar dan ia sering salah mengukur. Marni berhenti bisa tidur nyenyak di malam-malam. Ketika Bagus pergi, ia berbaring dengan mata terbuka, mendengar setiap bunyi dari luar, menunggu suara pintu belakang yang ia tahu pasti akan datang. Suatu malam saat mereka sedang makan malam, Marni mencoba menceritakan sesuatu kepada Bagus. Ia melakukannya dengan hati-hati dan tidak langsung, sedikit demi sedikit di antara suapan nasi, dengan nada orang yang setengah percaya pada apa yang dialaminya sendiri. Ia bercerita tentang malam-malam itu, tentang yang masuk ke kamar, tentang ketidakmampuannya untuk bergerak, tentang bau yang selalu ada. Bagus mendengarkannya dengan wajah yang tidak berubah. Tangannya terus bergerak mengambil lauk. Setelah Marni berhenti bercerita, Bagus berkata sesuatu yang singkat dan ringan, lalu melanjutkan makannya. Marni tidak melanjutkan ceritanya. Setelah Marni masuk ke kamar dan pintunya tertutup, Bagus duduk sendirian di meja makan itu. Sendoknya ia letakkan pelan-pelan di piring. Tangannya tidak bergerak dan matanya menatap permukaan meja di depannya. Ia tahu dari awal, sejak malam pertama, ia menerima bulu itu di alas ori. Pemahaman tentang apa yang akan terjadi pada istrinya sudah ada di kepalanya bersama seluruh syarat perjanjian itu. Setiap kali Marni berusaha menceritakan malam-malam itu,
dengan nada yang ragu dan takut. Setiap kali Bagus melihat perubahan pada tubuh dan tatapan istrinya, ia memilih tidak bertindak. Bisnis terus berjalan. Uang terus masuk. Ia membiarkan istrinya membayar harga yang ia sendiri yang menetapkan. Di dalam dirinya, perasaan yang sudah menumpuk berbulan-bulan itu semakin berat dari minggu ke minggu. Ia kaya sekarang. Kaya lebih dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan kekayaan itu tidak membuat apapun terasa lebih ringan. Di bulan ke-8, seorang kontraktor besar dari kota mendatanginya dengan tawaran proyek terbesar yang pernah ada. Ia membutuhkan mitra angkutan untuk membawa logistik konstruksi ke proyek besar di luar provinsi. Perjalanannya 3 hari 3 malam pulang pergi, melibatkan semua 6 truk Bagus, dan nilai kontraknya cukup untuk menutup sisa cicilan seluruh truk barunya, dengan masih sisa keuntungan yang besar. Tanggal yang ditetapkan adalah malam Jumat Kliwon. Bagus menandatangani kontraknya. Malam sebelum keberangkatan, ia memberitahu Marni tentang rencana itu, dan ia melihat kondisi istrinya. Marni duduk di tepi kasur. Tubuhnya lebih kurus dari 6 bulan lalu, tulang-tulang bahunya lebih menonjol dari yang seharusnya ada pada perempuan seusianya. Kulitnya terlalu pucat. Matanya tidak menyimpan kilap yang ia kenal dari sebelum semua ini dimulai. Kedua tangannya mencengkeram selimut di pangkuannya, jari-jarinya putih karena tekanan. Kepalanya bergerak perlahan, menggeleng, berulang-ulang, dan matanya menatap Bagus tanpa berkedip. Bagus menutup tasnya. Ia duduk di tepi kasur di sisi Marni dan menyentuh tangan istrinya yang masih menggenggam selimut. Lalu ia berdiri, mengambil tasnya, dan keluar dari kamar. Truk-truknya sudah dipanaskan di halaman. Semua 6 sopir sudah di posisi masing-masing. Jumat Kliwon. Malam ketika batas antara dunia yang kasat mata dan yang tidak kasat mata menipis, dan makhluk-makhluk dari sisi sebaliknya bergerak lebih bebas. Bagus naik ke kursi pengemudi truk utamanya. Di bawah joknya, ia tahu bulu hitam itu ada di tempatnya. Ia mengemudikan truk keluar halaman dan bergabung dengan jalan raya. Konvoi 6 truk itu bergerak ke arah timur. Di tanjakan 12 km dari desa, ada sebuah pos pengisian bahan bakar dan warung kecil yang masih buka. Bagus menepi. Sebelum turun, ia menjulurkan tangannya ke bawah jok. Jari-jarinya meraba permukaan logam di bawah jok sampai menemukan plastik kecil yang ia pasang berbulan-bulan lalu. Ia mengelupas selotip yang menempelkannya dengan kuku jarinya, mengambil bungkusan plastik itu, dan memasukkannya ke saku bajunya. Ia memanggil Parno, sopir serepnya, turun dari truknya sendiri, dan menyerahkan kunci truk utama kepadanya. Ia menepuk bahu Parno 2 kali dan menunjuk ke arah depan. Parno naik ke kursi pengemudi tanpa banyak tanya. Bagus masuk ke warung dan duduk di bangku kayu di sana. Ia memesan segelas teh, meminumnya, dan menunggu sampai lampu belakang konvoi truk itu benar-benar hilang di balik tikungan. Lalu ia keluar lewat belakang warung. 8 km jarak dari pos itu ke rumahnya melewati kebun dan jalan desa. Jalurnya tidak lurus, berbelok mengikuti batas kebun dan melewati beberapa jembatan kayu kecil di atas aliran irigasi. Bagus sudah pernah melewati jalur ini beberapa kali di siang hari. Malam ini langit agak tertutup awan tipis. Bulan ada tapi cahayanya tidak penuh. Bagus tidak menyalakan senter agar tidak terlihat dari jauh. Ia berjalan cepat, kadang berlari kecil di bagian jalan yang cukup lapang. Di tangannya ada sebilah golok. Tadi siang, setelah urusan selesai, ia mampir ke penjual jamu langganannya di pasar dan membeli sebotol minyak Javaron. Minyak itu sudah dioleskan ke seluruh bilah goloknya sebelum ia berangkat. Dalam tradisi Jawa yang ia tahu, minyak itu dipercaya bisa melemahkan makhluk-makhluk tertentu. Bagus tahu bahwa dengan membawa bulu itu pergi dari truk, makhluk di rumahnya tidak bisa mengambil wujud Bagus dengan sempurna. Itu bagian dari pemahaman yang sudah tertanam di kepalanya sejak malam di alas ori. Bulu harus ada di truk agar transformasi bisa berjalan. Tanpa bulu itu di truk, makhluk itu akan datang ke rumahnya dalam wujud aslinya. Marni akan melihat apa yang sebenarnya ada di kamarnya. Bagus mempercepat langkahnya melewati kebun singkong
yang batangnya sudah kering. Pagar belakang rumahnya terlihat dari ujung kebun singkong. Rumah itu gelap dari luar, kecuali lampu teras depan yang menyala. Jarak dari pagar belakang ke pintu rumah sekitar 30 meter. Sebelum ia mencapai pagar, bau itu sudah ada. Sangat pekat, jauh lebih kuat dari yang pernah tertinggal di pagi-pagi setelah malam-malam itu. Bau minyak yang berat dan manis dan busuk sekaligus keluar dari dalam rumahnya, menembus dinding dan jendela yang tertutup, sampai ke udara luar 30 meter dari pintu belakang. Bagus mengencangkan pegangan tangannya pada gagang golok. Ia masuk lewat pintu belakang, tidak terkunci, melewati dapur tanpa menyalakan lampu. Tidak ada suara apapun dari dalam rumah selain detak jam dinding di ruang tamu. Setiap langkah yang membawanya mendekati pintu kamar membuat bau itu semakin kuat. Pintu kamar tertutup rapat. Ia berdiri di depannya. Dari bawah celah pintu tidak ada cahaya yang keluar. Bau minyak yang busuk sudah sangat menyengat dari jarak 1 meter dan bercampur dengan bau lain yang sama persis dengan yang ia cium pertama kali di alas ori. Bau tanah yang tertutup dan tidak pernah kena cahaya matahari. Ia mendorong pintu dengan satu hentakan keras. Cahaya bulan yang masuk dari jendela dengan tirai tidak tertarik sempurna memberikan cukup sinar untuk melihat isi kamar itu. Marni terbaring di kasur, tidak bergerak, matanya terbuka penuh, menatap langit-langit. Ekspresinya bukan ekspresi tidur. Matanya buka penuh, tapi tidak melihat apa yang ada di langit-langit. Ia tidak bereaksi sama sekali ketika pintu dibuka dengan keras. Di kasur, di atas tubuh Marni, berdiri makhluk yang menyentuh langit-langit dengan kepalanya. Makhluk itu harus membungkuk agar tidak menembus plafon. Tubuhnya hitam dan dipenuhi bulu tebal yang kasar. Di antara bulu-bulu itu, kulitnya yang gelap hampir tidak terlihat. Matanya menyala merah dari dalam, bukan merah yang datang dari cahaya luar, tapi merah yang aktif dan terang dari dalam dirinya sendiri. Saat Bagus mendobrak masuk, makhluk itu sudah menghadap ke arahnya. Tatapannya sudah terpasang pada Bagus sejak sebelum pintu terbuka. Tidak ada wajah Bagus di wajah makhluk itu. Tidak ada usaha untuk menyerupainya sama sekali. Bulu itu ada di saku Bagus, bukan di truk. Bagus berteriak dari dalam dadanya dan mengayunkan golok ke arah lengan makhluk itu. Bilah golok itu patah menjadi 2. Bagian bilahnya terlempar ke lantai dengan suara keras. Yang ada di tangan Bagus hanya gagang kayu dengan sisa logam bengkok di ujungnya. Makhluk itu tidak mundur, tidak bergerak, tidak menunjukkan reaksi apapun atas benturan yang baru saja terjadi. Ia hanya menatap Bagus. Kemudian ia menggerakkan satu tangannya. Gerakannya tidak cepat dan tidak besar. Gerakan ringan seseorang yang mengusir sesuatu tidak berbahaya dari mejanya. Telapak tangannya mengenai dada Bagus. Tubuh Bagus terlempar ke belakang. Punggungnya menghantam sudut lemari pakaian di belakangnya sebelum ia jatuh ke lantai. Di dalam dadanya ada bunyi retak yang ia dengar sendiri, dan rasa sakit meledak dari tulang rusuk kirinya ke seluruh sisi tubuh itu. Setiap tarikan nafas menghasilkan rasa sakit yang menusuk dari dalam. Ia tidak bisa berdiri. Makhluk itu turun dari kasur. Setiap langkahnya membuat papan lantai bergetar tipis di bawah Bagus. Makhluk itu berjalan mendekatinya dengan langkah yang tidak terburu-buru, membungkuk terus, karena langit-langit terlalu rendah untuknya. Ia berdiri di depan Bagus yang terduduk di lantai dengan punggung menyandar ke dinding. Di tangan makhluk itu, bulu hitam itu ada. Bagus tidak mengerti bagaimana. Bulu itu ada di saku bajunya saat ia masuk ke kamar. Namun, bulu hitam itu kini ada di antara jari-jari makhluk itu, berpendar sangat tipis dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan sumbernya. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke tingkat wajah Bagus. Nafasnya sangat panas, tidak wajar keluar dari tubuh yang kulitnya dingin. Setiap hembusan nafas itu menerpa wajah Bagus, dan pusing yang semakin dalam mengikutinya. Dari tenggorokan makhluk itu keluar suara yang sangat rendah, lebih rendah dari suara bas apapun yang pernah Bagus dengar. Kaca jendela kamar bergetar. Satu bingkai foto di dinding lepas dari pakunya dan jatuh ke lantai. Suara itu tidak membentuk kata-kata yang bisa ditangkap oleh telinga, tapi isi dari suara itu masuk langsung ke dalam kepala Bagus dengan sangat jelas dan teratur.
bahwa Bagus melanggar perjanjian, bahwa ia pulang dan mengambil bulu itu bukan karena ingin melindungi istrinya, tapi karena tidak tahan melihat apa yang ia sendiri yang serahkan menjadi bagian dari perjanjiannya, bahwa sekarang bukan hanya Marni, tapi seluruh yang ada dalam hidup Bagus berpindah ke pemilikan. Bagus menerima semua itu sambil tidak bisa menggerakkan tubuh bagian atasnya. Tulang rusuk kirinya yang retak membuat setiap nafas terasa menyakitkan. Sesuatu di belakang kepalanya terasa basah. Ia tahu itu darah dari luka benturan dengan sudut lemari. Lalu ada suara dari arah kasur. Marni bangkit. Kesadaran yang tidak ada di matanya kembali tiba-tiba. Perempuan itu duduk tegak di tepi kasur, matanya berkedip beberapa kali, kepalanya bergerak mencari arah dengan gerakan orang yang baru pulih dari kehilangan kesadaran. Lalu pandangannya sampai ke makhluk yang berdiri di tengah kamarnya. Apa yang terjadi pada ekspresi Marni setelah itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Pertama, ia tidak mengenali apa yang ada di depannya. Lalu pengenalan itu datang, cepat dan terlalu banyak untuk ditahan. Pemahaman tentang apa yang berdiri di sana, pemahaman tentang apa yang sudah terjadi di kamar ini selama berbulan-bulan, pemahaman tentang mengapa ia tidak pernah bisa bergerak di malam-malam itu, pemahaman tentang mengapa tubuhnya terus melemah dari bulan ke bulan, dan pemahaman tentang mengapa suaminya tidak pernah melakukan apapun setelah semua yang ia ceritakan. Semua itu masuk ke dalam kepala Marni sekaligus. Terlalu banyak dan terlalu cepat. Suara yang keluar dari Marni bukan teriakan biasa. Itu suara yang berasal dari titik di dalam dirinya, di mana semua yang tidak bisa ditampung itu membobol sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Suaranya memenuhi seluruh rumah dan terdengar sampai ke jalan depan. Ia berteriak lagi. Nada suaranya bergeser. Bukan lagi suara orang yang takut, tapi suara dari seseorang yang sesuatu di dalam dirinya sudah lepas dari tempatnya dan tidak bisa dikembalikan. Matanya yang tadi menatap makhluk itu perlahan kehilangan fokusnya. Bukan karena ia pingsan, tapi karena tidak ada lagi yang utuh di balik tatapan itu untuk menjaga fokusnya. Marni terus bersuara sampai tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan, dan setelah suaranya habis, ia tetap mengeluarkan suara, tapi bukan teriakan lagi, sesuatu yang lain, sesuatu yang berada di antara tawa dan tangis, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari keduanya. Makhluk itu berdiri di tengah kamar dan tidak melakukan apapun pada Marni. Ia hanya ada di sana sampai apa yang perlu terjadi sudah selesai terjadi. Kemudian ia tidak ada lagi. Tidak ada tanda sebelumnya, tidak ada suara atau cahaya, atau apapun yang menandai kepergiannya. Di antara 1 detik dan detik berikutnya, makhluk itu tidak ada. Yang tertinggal adalah bau yang sangat pekat di seluruh ruangan. Bagus di lantai yang tidak bisa bergerak, dan Marni di tepi kasur, yang masih mengeluarkan suara, yang sudah tidak bisa lagi disebut teriakan. Tetangga pertama yang sampai adalah seorang perempuan tua yang tinggal 3 rumah di sebelah kanan. Ia tiba 8 menit setelah suara terakhir yang terdengar dari luar. Pintu depan tidak terkunci. Ia masuk dan menemukan kamar dalam kondisi itu. Di lantai, Bagus terduduk dengan punggung ke dinding. Wajahnya pucat dan basah keringat. Tidak bisa berdiri. Di tepi kasur, Marni mengayunkan tubuhnya ke depan dan ke belakang berulang-ulang. Matanya terbuka penuh dan tidak fokus kemanapun. Dari mulutnya keluar suara yang berada di antara tawa dan tangis. Pertolongan lain datang tidak lama sesudahnya. Dokter dari puskesmas kecamatan memeriksa Bagus dan menemukan 2 tulang rusuk yang retak serta luka di belakang kepala yang perlu beberapa jahitan. Bagus dirawat inap beberapa hari. Marni dibawa ke rumah sakit di kota. Dokter di sana menyebutkan gangguan psikotik akut akibat trauma berat. Ia tidak bisa berkomunikasi secara normal, tidak mengenali siapapun, dan tidak merespons pertanyaan dengan cara yang masuk akal. Saat Bagus datang ke rumah sakit beberapa hari kemudian menggunakan kursi roda yang dipinjamkan klinik, Marni menatap ke arahnya tanpa satupun pengenalan di matanya. Rawat inap tidak bisa berlanjut lama karena biaya. Keluarga membawanya kembali ke rumah. 1 kamar di bagian belakang rumah dijadikan tempatnya tinggal
Karena ia tidak bisa dipercaya, dibiarkan sendiri di ruang yang punya akses langsung keluar. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon itu, berita tentang truk-truknya mulai berdatangan satu persatu. Truk utama yang dikemudikan Parno mengalami remblong di tikungan tajam di perbatasan provinsi. Truk itu masuk ke badan sungai. Parno meninggal di tempat bersama seorang rekan yang menumpang. 2 jam kemudian, truk kedua mengalami hal yang sama di jalan tol. Remnya tidak merespons di depan antrian kendaraan yang berhenti. Truk ketiga, keempat, dan kelima menyusul di hari yang sama di jalur yang berbeda-beda dengan penyebab yang identik. Rem yang tiba-tiba tidak berfungsi di momen yang paling kritis. 5 sopir meninggal dalam satu malam. 1 selamat tapi mengalami cedera serius. Truk ke-6 yang sedang di bengkel untuk servis rutin tidak terlibat kecelakaan. Namun, mesinnya rusak total secara mendadak, tanpa sebab yang bisa ditemukan teknisi ketika ia mencoba menyalakannya pagi hari yang sama dengan kecelakaan-kecelakaan itu. Polisi datang ke rumah Bagus, investigasi kecelakaan dimulai. Keluarga 5 sopir yang meninggal datang silih berganti. Kontraktor besar membatalkan kontrak dan menuntut penalti sesuai perjanjian yang sudah ditandatangani. Asuransi tidak menanggung penuh karena menemukan klausul kelalaian dalam polis. Rekening bank Bagus kosong dalam waktu 2 minggu. Kreditur-kreditur lama muncul kembali satu persatu. Rumah yang sudah ia renovasi itu disita 6 bulan kemudian untuk menutup sebagian besar utang yang tersisa. Apa yang tidak bisa dibayar oleh penjualan rumah itu menjadi tanggungan yang tidak ada ujungnya. Seorang saudara jauh dari pihak Bagus menawarkan sebuah rumah kecil di pinggiran desa yang berbeda. 2 kamar dengan halaman yang tidak besar. Bagus dan Marni pindah ke sana. Seorang perempuan parubaya dibayar seadanya untuk membantu merawat Marni setiap hari. Cedera punggung Bagus ternyata lebih parah dari yang awalnya terlihat. Ada saraf yang tertekan di punggung bawahnya akibat benturan dengan sudut lemari pada malam itu. Dan kerusakannya bersifat permanen menurut dokter yang memeriksa secara menyeluruh beberapa bulan kemudian. Ia tidak bisa berdiri, tidak bisa menggerakkan kakinya secara normal. Rasa sakit tumpul di punggung bawahnya ada setiap hari tanpa jeda. Kursi roda menjadi satu-satunya cara ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia menghabiskan harinya di beranda depan rumah kecil itu, duduk di kursi roda menghadap halaman yang tidak besar dan jalan kampung di depannya. Marni tinggal di kamar belakang. Kondisinya tidak pernah membaik setelah malam itu. Ia tidak mengenali orang-orang di sekitarnya, termasuk Bagus, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa merawat dirinya sendiri. Ada saat-saat ia diam dan tampak tidur. Ada saat-saat ia bangkit dan gelisah tanpa sebab yang jelas. Ada saat-saat ia tertawa tiba-tiba dengan nada yang tidak sesuai situasi apapun. Ada saat-saat ia berteriak singkat, lalu diam kembali. Beberapa minggu setelah mereka pindah ke rumah kecil itu, perempuan yang menjaga Marni melaporkan sesuatu kepada saudara, jauh Bagus yang sesekali mengunjungi mereka. Perut Marni mulai membesar, terus bertambah dari minggu ke minggu, dengan pola yang sangat konsisten dan teratur. Dokter yang diminta datang memeriksa tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Setiap malam, setelah rumah sepi dan perempuan penjaga sudah tertidur di ruang tengah, dari kamar belakang terdengar suara tawa Marni. Pelan, tidak keras, namun konsisten setiap malam. Di antara tawa-tawa itu, terdengar suara telapak tangan yang bergerak berulang-ulang di atas perut yang terus membesar, pelan dan teratur, tanpa berhenti. Bagus di beranda depan mendengar semua suara itu dari luar. Ia duduk di kursi rodanya di beranda itu dan menatap halaman depan yang gelap. Setiap malam, mendengar suara dari dalam kamar belakang yang tidak pernah berhenti datang. Matanya tidak pernah kosong. Matanya selalu terisi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ia keluarkan dan tidak bisa ia tahan lebih lama. Namun tetap ada di sana setiap malam, karena tidak ada yang mengambilnya pergi. Armada truknya sudah tidak ada. Rumahnya yang besar sudah tidak ada. Para sopirnya sudah tidak ada. Semua yang ia bangun dengan malam di alas ori sudah habis sampai ke akar-akarnya.
Yang tersisa hanya seorang pria di kursi roda di beranda rumah, orang yang meminjaminya tempat berlindung, dan suara tawa dari kamar belakang yang datang setiap malam sambil tangan menyentuh perut yang terus membesar. Dan tidak ada yang tahu kapan itu semua akan selesai.